Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, menjelang siang. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. semoga kita semua Oke, Pak. keadaan sehat selalu ya. Mohon apa namanya, video ini di-on-kan dulu videonya. Video di-on-kan dulu semuanya. Oke, sudah pada absen ya di Google Form? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah absen. Belum, Pak. Nanti sambil menyimak sambil absen ya nanti ya kalau ya belum absen. Jadi nanti hari ini rencana saya akan menyampaikan materi yang terkait yang terakhir ya sebentar tentang hardware ya, tentang perangkat keras. Kemudian kira-kira kisi-kisinya apa. Kemudian nanti yang siang praktek juga nanti apa namanya sekalian saja yang untuk waktu pagi ini ya, karena siang saya ada webinar juga dengan Kemendikbud tentang hibah penelitian. Jadi untuk perwakilan saya harus ikut ya. Jadi ketua PKMP-nya saya kebetulan. Jadi pas apa namanya hari ini ada 4 acara sebenarnya, tapi yang bisa saya ikutin 3 acara ya. Nanti mudah-mudahan setelah selesai ini nanti yang webinar dengan UI, kemudian ngajar dulu. Yang penting saya ngajar dulu, sampaikan ke mahasiswa dulu. Yang penting kewajiban saya biar terpenuhi dulu. Kemudian yang siang juga nanti saya bahas sebentar ya untuk prakteknya seperti apa. Ya, kemudian nanti Sabtu juga nanti apa namanya seperti apa UTS-nya, kira-kira gitu ya. Oke, saya coba share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi saya akan hari ini materinya tentang perangkat keras ya. Materi terakhir sebelum UTS ya, tentang perangkat keras. Jadi ini sebagian besar juga dari kalian juga tahu lah perangkat keras itu seperti apa, hardware juga seperti apa, tahu ya sebenarnya ya. Bukan sebenarnya lagi, memang sudah pada tahu, tinggal hanya saja ini memang merupakan bagian dari materi aplikasi teknologi informasi setelah kemarin kita bahas tentang software ya, sekarang hardware-nya kira-kira seperti apa. Jadi nanti software hardware ini merupakan komponen dari sebuah komputer ya. Jadi ke sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat atau apa ya, dilihat, diraba, yang penting kelihatan mata. Kalau kelihatan mata, bisa dipegang, alatnya ada, itu namanya hardware ya. Jadi apa namanya? Ya intinya nyata, bentuk nyata. Ini contoh-contoh hardware kan seperti ini. Jadi kayak monitor, keyboard dan yang lain, yang penting kelihatan dan bisa diraba, itu namanya hardware ya, gitu ya. Jadi kalau nanti ada UTS ada soal terkait hardware ya seperti itu modelnya ya. Jadi perangkat keras ini komponen dari sebuah komputer yang bisa dilihat langsung untuk apa? Berfungsi untuk mendukung proses sebuah komputerisasi. Jadi kalau tidak adanya hardware, software pun tidak ada manfaatnya ya, kecuali nanti ada namanya robot ya, kita namanya software, kita buat sebuah aplikasi robot, tetap saja awalnya juga dibantu dengan hardware untuk apa? Untuk mendukung proses komputerisasi. Nah ini yang penting ya. Jadi logika hardware itu seperti apa di sini. Jadi cara kerjanya ada input, proses output ya, semua pasti seperti itu. Yang saya utarakan di awal waktu pertemuan pertama juga sama. Jadi kalian semua kalau misalnya kuliah juga sama, ada input, ada proses, ada output. Nah, yang sekarang ini dalam proses pembelajaran itu ya proses ya. Sama di hardware juga sama. Inputnya apa? Contohnya dia keyboard, mouse, scanner atau joystick kalau misalnya suka main game atau yang lain. Nah, itu inputnya dari situ. Nah, baru langkah atau alur yang berikutnya di sebuah proses. Proses ini menggunakan hardware juga. Kalau hardware seperti kayak yang di dalam CPU ya, ALU ini ada istilah namanya ALU. ALU itu Arithmetic Logic Unit, gitu kan. Jadi menggunakan ALU. Jadi untuk pemrosesannya, nah proses itu bisa tetap membutuhkan hardware, tapi juga di situ ada software di dalamnya. Nah, ya. Kemudian setelah diproses ada output. Outputnya bisa berupa menggunakan kalau hardware-nya printer, speaker, lewat itu ya, lewat printer untuk outputnya, speaker, flutter kalau misal bentuknya teks pun kalau misal mau dicetak ya butuh sebuah hardware. Kira-kira gitu. Kalau misalnya
dalam bentuk hanya teks atau visual, tetap butuh namanya monitor untuk menampilkan. Nah, itu output yang namanya. Jadi tetap cara kerja hardware itu ada input, ada proses, ada output. Ya, inputnya berupa contoh-contohnya seperti itu, ya, ada keyboard, mouse, scanner dan lain-lain. Yang lain proses hardware juga ada, hardwarenya di CPU itu ada tuh banyak kan, kalau yang suka bongkar-bongkar komputer ya CPU. Bahkan kalau misalnya ada laptop, pernah bongkar laptop ya seperti itu komponen-komponennya. Nah, outputnya dari hasil pemrosesan itu ya menggunakan hardware juga seperti printer, speaker, monitor, ya, plotter dan yang lain. Gitu ya cara kerjanya. Jadi simpel. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan nanti untuk coba gambarkan cara kerja dari hardware. Nah, modelnya seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian macam-macam hardware ya. Jadi ada kalau menurut fungsinya dibagi menjadi 5 bagian ya. Hardware itu menurut fungsinya nih dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama input device atau unit masukan ya. Tadi contohnya nanti ada di belakang. Kemudian ada proses device ya. Jadi input proses output tadi. Kemudian ada tambahan juga namanya backing storage atau ruang penyimpanan, unit penyimpanan. Kemudian ada peripheral unit atau unit tambahan. Jadi unit tambahan itu nanti contohnya apa? Seperti kita butuh modem nih untuk akses internet nih misalnya nih. Kita butuh modem. Nah, itu termasuk hardware tapi tambahan ya. Bukan termasuk yang dari input, proses atau output, tapi tambahan hardware untuk apa? Untuk mendukung dari sebuah proses. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut fungsinya nih ada 5 ya, ada 5. Tapi kalau misalnya cara kerjanya yaitu hanya input, proses, output, gitu ya. Nah, kalau ini detailnya seperti ini untuk input masukan. Jadi saya rangkumkan saja ya, jadi rangkumkan. Jadi input masukan ini atau input device ini berfungsi sebagai media pemasukan dari data luar, ya. Untuk menghasilkan apa? Informasi yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita menulis sesuatu, misalnya membuat surat, ya menggunakan inputnya apa? Hardware-nya bukan keyboard. Ya, keyboard kalau misalnya huruf A dan seterusnya ya seperti itu. Jadi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, kemudian data yang dimasukkan itu ke dalam komputer bisa berbentuk sinyal input atau maintenance input. Apa sih sinyal input? Jadi berbentuk dimasukkan dalam sistem komputer. Ya, jadi sinyal input itu data-data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Ya, gitu. Jadi kemudian kalau maintenance input itu program yang digunakan untuk mengolah data. Itu maintenance-nya. Kalau program contohnya nih programnya menggunakan Microsoft Word kan. Nah, data-datanya itu apa? Data-datanya itu kayak huruf A, B, C, kemudian angka gitu. Itu data-datanya. Ya. Jadi ada sinyal input, ada maintenance input. Perbedaannya gitu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di UTS, bisa apa perbedaan sinyal input dengan maintenance input? Ya jawabannya seperti itu. Nah, ini sengaja saya merah-merahkan biar lebih paham ya. Jadi sinyal input itu seperti apa, kemudian maintenance input itu seperti apa. Gitu ya. Sebentar. Kemudian berdasarkan sifatnya di hardware itu, ada 2 ya. Yang pertama peralatan input langsung, peralatan input tidak langsung. Kalau input langsung tadi ya contohnya saya sampaikan ada keyboard, mouse, ya, ada touch screen, ada light pen, ya, dan yang lain ya. Kemudian ada scanner juga. Kalau input tidak langsung ya disket, hard disk. Kalau yang sudah disimpan artinya hasil inputan itu disimpan dalam bentuk di disket. Dulu ada disket namanya, sekarang sudah tidak ada lagi ya disket ya. Apa ada yang sudah masih menggunakan disket? Tidak ada ya. Doang, Pak. Ya, dulu ya waktu saya zaman kuliah S1 itu masih kayaknya. Tapi itu juga sudah ditinggalkan. Kemudian ada hard disk, flash disk, ada SSD gitu ya, yang sekarang gitu kan. Jadi ada 2 ya. Kalau menurut sifatnya masukan itu input masukan pada hardware itu ada peralatan input langsung yang langsung digunakan. Kemudian ada yang tidak langsung itu berarti sudah disimpan sebelumnya, itu maksudnya, gitu ya. Jadi yang tidak disimpan dulu sebelumnya ya berarti yang untuk penyimpanan ya ada flash disk kalau yang sekarang ya, yang ngetrend sekarang ya
Kalau sudah zaman sekarang SSD ya, sudah bentuk seperti itu. Ada RAM juga sebenarnya ya, untuk menyimpan alur proses proses sistem yang dilakukan. Ya, untuk unit masukan. Ini contoh-contohnya ini. Nah, contoh-contohnya ya. Jadi ini sudah saya yakin ya, kalian sudah bahkan sebagian besar sudah menggunakan ya, sebagian besar sudah menggunakan peralatan input hardware ini. Ya, peralatan input laptop, kalau sudah punya laptop otomatis ya. Keyboard, kemudian ada yang layar sentuh ya, itu saya yakin di antara kalian sudah banyak lah yang menggunakan. Kalau misal apalagi yang handphonenya canggih ya, yang menggunakan pen ya, like pen itu ya, seperti itu. Ini contoh-contoh hardware untuk masukan input masukan. Nah, ini keluarannya ya, keluaran juga sama, sudah paham ya keluaran. Jadi untuk menampilkan dalam bentuk digital berarti monitor, kemudian untuk menampilkan suara speaker, kemudian untuk menampilkan juga digital juga bisa proyektor ya, bentuk sinar ya, di bentuk proyektor, kemudian ada printer, ada plotter nih seperti ini. Jadi untuk cetak banner atau yang lain, nah seperti itu. Ini contoh, sebenarnya banyak ya, untuk output itu banyak. Tapi kalau contohnya saya masukkan semua ya, nanti agak terlalu banyak ya, terlalu banyak. Tapi intinya yang sering dipakai lah, biar paham output device itu seperti apa. Ini bentuk contoh-contoh dari backing storage atau ruang penyimpanan. Jadi banyak ya, ada hard disk, ada SSD, kemudian ada flash disk, CD, dan yang lainnya, disket, HD eksternal, RAM. Nah, itu contoh-contoh backing storage. Ini peripheral ya, unit tambahan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada keyboard wireless juga sama nih ya, unit tambahan. Kemudian ada mouse ya, mouse wireless, ini kan bentuk-bentuk wireless semua. Kemudian ada juga modem gitu kan, scanner wireless itu kan tambah-tambahan ya. Jadi unit-unit tambahan hampir mirip ya, seperti input atau output. Ini contoh-contohnya yang sama. Oke ya, sampai sini ya. Jadi saya sampaikan kisi-kisinya yang penting. Nah, materi praktek nanti habis ini saya upload gitu ya. Tadi sampaikan bagi teman-teman yang belum bergabung, nanti bisa disampaikan di grup ya, di grup WhatsApp ya. Nanti seperti apa, atau bisa japri ya, silahkan. Intinya nanti UTS-nya modelnya tadi yang saya sampaikan. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, ya mungkin saya cukupkan sampai sini ya. Untuk siang berarti saya hanya upload nih siang, gitu ya. Tetap kalian absen. Siang tetap absen di Google Form itu, ya. Nanti biar saya untuk laporan soalnya. Ya, absennya di Google Form yang sama. Yang penting kan nanti kan ada tanggalnya, jadi tidak masalah. Jadi pada buat satu-satu ribet nanti, gitu ya. Baik, Pak. Pak. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jaga kesehatan selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak.